4 orang bernama Peggy Setiawan didesak ikut diperiksa dalam kasus Vina Cirebon. Desakan tersebut datang dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Yakin Peggy Setiawan jadi korban salah tangkap di kasus Vina Cirebon, pengacara juga tantang Polda Jabar beberkan alat bukti. Pengacara, Insang Nasruddin meminta agar Polda Jabar membebaskan Peggy Setiawan jika tidak mampu memperlihatkan 2 alat bukti yang sah ketika menetapkan status tersangka terhadap kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Awalnya, Nasruddin mengungkapkan bahwa penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka oleh Polda Jabar adalah salah sasaran. Kemudian, Nasruddin juga menyebut Polda Jabar tidak memiliki 2 alat bukti yang sah di mana menjadi syarat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Namun, jika memang Polda Jabar memiliki 2 alat bukti yang sah tersebut, maka perlu diuji lagi dalam sidang pra-peradilan ini. Nasruddin menjelaskan bahwa tujuan dalam sidang pra-peradilan ini adalah pemeriksaan formil dan salah satunya adalah terkait keabsahan 2 alat bukti dalam penetapan tersangka terhadap seorang yang tertuang dalam pasal 184 KUHP. Sehingga, jika Polda Jabar tidak mampu membuktikan 2 alat bukti yang relevan dan sah, maka Nasruddin meminta kliennya dibebaskan. Kendati demikian, Nasruddin mengungkapkan pihaknya belum mengetahui 2 alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Namun, dia menilai penetapan tersangka terhadap Peggy tidak dilandasi bukti seperti saksi. Selain itu, kuasa hukum Peggy Setiawan menuntut supaya 4 orang bernama Peggy Setiawan yang sama dengan nama kliennya tersebut diperiksa. Desakan pemeriksaan 4 orang bernama Peggy Setiawan diungkapkan setelah sidang pra-peradilan pada Senin, 1 Juli 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Disebutkan, adanya 5 nama Peggy Setiawan tersebut pernah diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas. Saat itu Kompolnas menjelaskan, penyidik di Treskrimum Polda Jabar mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Sebaliknya, jika penyidik tidak berani melakukan itu, maka pengacara menuntut agar penyidik memperlakukan Peggy Setiawan kliennya sama seperti 4 Peggy lain. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan penyidik Polda Jabar error in persona atau salah orang saat menangkap dan menetapkan sang kuli bangunan itu sebagai tersangka. Menurutnya, Peggy alias Prong memiliki ciri-ciri yang jauh berbeda dengan Peggy Setiawan. Peggy alias Prong dicirikan berambut keriting, sementara Peggy Setiawan tidak. Begitu juga dengan tinggi badan Peggy alias Prong yang lebih pendek dibandingkan Peggy Setiawan. Di bagian lain, Tony RM, kuasa hukum lainnya, mengatakan, seharusnya penyidik tidak langsung menangkap Peggy Setiawan. Sesuai ketentuan, penyidik harus lebih dulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dahulu. Setelah ditemukan 2 alat bukti yang kuat dan mengarah ke Peggy Setiawan, barulah ditetapkan tersangka. Namun yang terjadi, penyidik tidak melakukan itu, tapi langsung menangkap dan menetapkan tersangka. Di bagian lain, kuasa hukum Polda Jabar yang diwakili Kabid Hukum, Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan, hak pemohon mengatakan bahwa pihaknya tidak cukup alat bukti menetapkan Peggy Setiawan. Dikatakan Nur Hadi, di sidang besok, 2 Juli 2024, pihaknya akan memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan pemohon. Selanjutnya, pihaknya siap membeberkan alat bukti dan keterangan ahli. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.